Selanjutnya kita bergabung dengan Diki Balo dari Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui informasi terkait pengajuan sertifikasi higienis dapur MBG di Kabupaten Kupang. Diki, selamat malam. Bagaimana proses pengajuan sertifikasi higienis dapur MBG di Kupang? Iya, baik. Selamat malam Oki dan juga saudara, terkait dengan proses pengajuan dapur higienis yang dilakukan oleh pihak SPPG yang ada di Kabupaten Kupang yang saat ini memang masih terus berjalan untuk menindaklanjuti arahan dari Badan Gizi Nasional untuk mewajibkan seluruh dapur atau SPPG makan bergizi gratis di seluruh Indonesia untuk mengantongi sertifikasi higienis dan juga halal yang dalam hal ini untuk membantu dan juga untuk memastikan bahwa makan bergizi gratis yang diterima oleh para siswa-siswi kemudian juga ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita dapat dipastikan baik dan juga aman. Dan saudara, Peterson Lai selaku PIC SPPG di Kabupaten Kupang mengatakan bahwa ada 3 komponen yang saat ini tengah diusahakan untuk menghadirkan dapur yang sehat, aman dan juga higienis, dan memang dirinya menambahkan bahwa saat ini memang pihaknya ini yang menangani beberapa dapur seperti itu yang ada di Kabupaten Kupang tengah mengusahakan 3 komponen higienis yang ada untuk makan bergizi gratis yang ada di Kabupaten Kupang khususnya karena memang SPPG Mentari ini melayani beberapa sekolah dan juga posyandu yang ada di Kabupaten Kupang. Oke, dan juga saudara, selain itu juga sertifikasi halal yang dimiliki oleh dapur makan bergizi gratis ini juga tengah diusahakan seperti itu dan mendapatkan sertifikat secara legalitasnya agar masyarakat dipastikan anak-anaknya ini menikmati makan bergizi gratis yang aman, higienis dan juga halal. Nah saudara, untuk mengetahui kebenaran lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara kami dengan Peterson Lai selaku PIC SPPG di Kabupaten Kupang berikut ini. Jadi untuk sertifikasi itu masih dalam proses untuk ke depan, misalnya SHLS itu sertifikasi higienis itu masih dalam proses. Nah, seluruh dapur yang bernaung kepada ya, terima kasih. Ya, oke, dan juga saudara, Peterson Lai selaku PIC dari SPPG yang ada di Kabupaten Kupang ini berharap proses pengajuan higienitas dari dapur yang dikelolanya bersama teman-temannya ini juga dipercepat seperti itu agar mampu memastikan masyarakat di Kabupaten Kupang menikmati makan bergizi gratis yang aman dan juga halal dan tentunya higienis. Dirinya juga menambahkan bahwa hingga saat ini meskipun belum mendapatkan sertifikat higienis, namun dirinya selalu memantau setiap aktivitas dari penyajian dan juga pendistribusian makan bergizi gratis di Kabupaten Kupang agar dapat dirasakan dengan baik rasanya maupun juga keamanan higienitas yang ada saat proses pemberian makan bergizi gratis di SPPG yang dirinya bertanggung jawab seperti itu. Sementara demikian, oke, kembali ke Anda. Iya, terima kasih Diki Balo melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Pemerintah melakukan penyaluran program Keluarga Harapan dan Bansos pada triwulan keempat tahun ini dengan menggunakan data terbaru hasil pemutakhiran bersama Badan Pusat Statistik. Penyaluran dilaksanakan dengan hati-hati agar bantuan tepat sasaran dan mengena kepada masyarakat yang membutuhkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyampaikan penyaluran program Keluarga Harapan dan Bansos triwulan keempat tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan data terbaru. Penyaluran dilaksanakan melalui 2 mekanisme utama. Jalur perbankan digunakan untuk penerima manfaat yang telah memiliki rekening, sementara jalur PT Pos Indonesia ditujukan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Melalui skema ini, penyaluran bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal dan terpencil. Jumlah penerima manfaat pada triwulan ini meningkat signifikan dari sekitar 20 juta keluarga menjadi 35,5 juta keluarga, atau setara dengan 140 juta jiwa di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial juga melibatkan pemerintah daerah, pendamping sosial, dan aparat kelurahan untuk mengawal penyaluran bantuan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan haknya sesuai data yang telah divalidasi. Untuk di triwulan 4 ini, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita menambah lebih dari 15 juta KPM. Jadi penerima manfaatnya itu sudah mencapai
35,4 juta keluarga. Itu kira-kira setara dengan 140 juta jiwa lebih. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf berharap penyaluran PKH dan Bansos akhir tahun ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan di seluruh tanah air. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program sekolah rakyat yang saat ini masih dalam tahap perintisan ditargetkan menjadi model pendidikan sosial yang bebas dari kekerasan, perundungan, dan juga intoleransi. Kementerian Sosial terus mendorong penyelenggaraan sekolah rakyat agar berjalan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Saat ini, sekolah rakyat masih menggunakan gedung sementara, namun tahun depan dirancang memiliki gedung permanen melalui dukungan dana APBN sesuai arahan Presiden. Tanah untuk pembangunan sekolah disediakan pemerintah daerah, diantaranya bupati, wali kota, maupun gubernur untuk menjamin mutu pendidikan. Kepala sekolah, guru, wali asrama, dan wali asuh dipilih melalui seleksi ketat guna menjadi pilar utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan penuh empati sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan ada 3 hal yang harus sepenuhnya dihindari dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta sikap intoleransi. Kepala sekolah di samping beliau sebelumnya sudah ASN, dia melalui proses seleksi. Guru-gurunya melalui proses seleksi yang ketat. Wali asrama, wali asuh kita pilih orang-orang yang sudah terlatih. Ini adalah pilar-pilar penting dalam penyelenggaraan sekolah rakyat supaya sekolah rakyat itu benar-benar berjalan ya, dan tidak terjadi 3 hal yang paling ditakuti di dunia pendidikan. Tidak boleh ada yang namanya bullying atau perundungan, tidak boleh ada kekerasan fisik dan seksual, yang ketiga tidak boleh ada namanya intoleransi. Dengan pengawasan yang kuat, pelatihan yang terukur, serta kolaborasi antar pihak, sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi lembaga pendidikan berbasis sosial yang menumbuhkan nilai empati, toleransi, dan kemanusiaan bagi generasi muda Indonesia.